Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Kamila Putri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi korosi. Yang pertama ada pengertiannya. Korosi ialah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Terbentuknya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia ini sendiri ialah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama, ada air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit adalah tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi, yaitu penyebab utama korosi. Lalu ada pencegahan. Yang pertama, tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Yang kedua, melakukan pengecatan. Yang ketiga, menggunakan electroplating atau melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Yang keempat, mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Yang kelima, mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi. Nah, untuk melakukan praktikum korosi ini, saya akan mendiamkan paku besi ke dalam air garam, air matang, minyak, air sabun, dan air mentah. Caranya, kita mendiamkan paku besinya, memasukkan paku besinya ke dalam wadah berisi cairan ini dan ditutup dengan plastik, lalu dikareti agar tidak ada udara yang masuk. Lalu kita akan mendiamkan paku-paku ini selama beberapa hari. Ini dia hasil praktikum korosi dengan mendiamkan paku besi di air garam, air matang, minyak, air mentah, dan air sabun. Hasilnya selama beberapa hari, pada air garam, air matang, air mentah, dan air sabun, paku mengalami karat. Pada air matang dan air mentah, paku mengalami karat lebih banyak dibanding air garam dan air sabun. Sedangkan pada minyak goreng, paku tidak sama sekali mengalami karat.